Jangan kalian baca Yasin malam Jumat. Kenapa? Karena baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Tengok hadisnya. Secara dibuka-buka ada hadisnya. Mana hadisnya? Nih. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Iya, tapi tak ada disebutnya malam Jumat. Memang tak ada disebut malam Jumat. Tapi malam Jumat itu termasuk salah satu dari malam. Kami dulu di kampung tak ada duit Pak Ustadz, gak tahu hukumnya. Sekarang sudah di Medan ini baru kami tahu akikah. Boleh. Ibu bapak yang belum akikah, umur sudah 40-50, potong kambing sore ini. Datang saya nanti malam insya Allah. Bapak Haji Hasbalah Yunus beserta keluarga besar, kemudian Abi Fadlullah MM, kemudian hadir juga bersama kita Bapak Bupati Papak Barat pada masanya, Bapak anggota DPD pada masanya, Ustadz Syekh Fadil Rahmi, kemudian Ustadz Iqbal Sauki, Bapak Ibu wali murid Sekolah Islam Al-Amjad, adik-adik siswa-siswi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya senang sekali 10 tahun Sekolah Islam Al-Amjad ini. Kenapa? Karena Medan ini kota nomor 3 terbesar di Indonesia. Pertama Jakarta, kedua Surabaya, ketiga Medan. Artinya di Pulau Sumatera dia nomor 1. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz anak saya belum siap masuk pesantren, tapi kami mencari sekolah yang Islami, yang full day. Jadi dulu sebelum ada Al-Amjad ini bingung kita kemana mau diarahkan. Tapi setelah ada, dan saya kunjungan pertama dibawa Tengku Fadil Rahmi tahun 2018, ini kunjungan yang ketiga. Alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun dan nanti ulang tahunnya yang ke-10. Jadi ini acara bedah buku, acara kajian ini masuk dalam pengantar menuju acara puncaknya nanti. Mudah-mudahan sekolah Islam ini bertahan terus di tengah gempuran fitnah akhir zaman, menyelamatkan anak-anak kita di Sumatera Utara ini insyaallah. Ketika anak orang sudah menjadi jenderal, menjadi hakim, baru kita umat Islam ini kebingungan. Kenapa anak-anak kita enggak jadi tentara, kenapa enggak jadi polisi? Ya salah kita sendiri. Jadi maksud saya TK, SD, SMP, SMA. Habis itu terserah dia. Dia mau masuk TNI, dia mau masuk polisi, dia mau masuk angkatan laut, dia mau jadi hakim konstitusi, dia mau jadi pengacara. Jangan paksa anak ikut cita-cita kita. Terserah dia mau jadi apa. Yang penting basic dia 5 ini. Akidahnya mesti benar. Maka dia mesti ada pelajaran akidah Islam. Ibadahnya mesti benar. Dia mesti belajar fikih. Akhlaknya mesti benar. Maka dia mesti belajar akhlak tasawuf. Baca Qur'annya mesti benar. Maka dia mesti ada program tahsin, tajwid, tahfiz. Dan dia juga mesti bisa baca Arab. Karena referensi-referensi ini berbahasa Arab. Itulah yang tadi saya tanya ke Pak Abi Fadlullah MM. Apa aja pelajaran-pelajaran agama Islam di sekolah kita? Nah, kata beliau, di sini punya program khusus tahsin supaya bacaan Qur'annya bagus. Kalau sudah bagus bacaan Qur'annya baru dia ngapal sikit-sikit. Lalu kemudian pelajaran agama Islam. Fisika, kimia, biologi, matematika, itu nanti untuk dia bersaing. Tapi perjalanan hidup ini tidak lurus-lurus aja. Di dalam ajaran agama Islam ini sendiri ada ikhtilaf, ada konflik-konflik intern. Bukan dengan orang luar Islam,
di dalam Islam itu sendiri. Kita sendiri di Sumatera Utara ini ada beberapa ormas. Ada Al-Wasliyah yang produk asli Sumatera Utara, ulama-ulama Sumatera Utara pada tahun 30 November 1930 berdirilah namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tapi dari luar Sumatera Utara juga masuk kemari. Ada yang dari Yogyakarta namanya Muhammadiyah tahun 1912. Ada yang datang dari Jombang, Jawa Timur, namanya Nahdlatul Ulama, 1926. Ada yang datang dari Sumatera Barat, namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tahun 1928. Jadi di antara ormas ini, walaupun ormas ini tumbuh untuk melawan Belanda, tapi di dalam fikihnya itu ada sedikit perbedaan-perbedaan. Nggak bisa kita paksa orang Al-Wasliyah jadi Muhammadiyah, nggak bisa kita paksa orang Muhammadiyah jadi NU. Karena itu bisa jadi historis keluarga, bisa jadi memang dia nyaman di situ. Jadi yang bisa kita bangun ini adalah saling memahami bahwa ada beberapa ikhtilaf. Itulah kronologis kenapa saya tulis buku ini, karena banyak sekali di tengah masyarakat ini orang berkonflik. Masalah melafazkan niat usolli fardal maghribi salah rakaatin, yang satu pakai lafaz usolli, yang satu tak pakai usolli. Masalah membacakan talqin mayat setelah dikebumikan, yang satu membacakan, yang satu tidak. Maksud saya tidak mau mengajak orang ikut mazhab saya, enggak. Saya cuma mau setelah baca buku ini kita saling menghormati, karena jangan sampai kita kelahi gara-gara masalah khilafiyah yang umurnya udah 500, 700, 800 tahun ini, berkelahi, habis waktu, habis energi, sementara orang lain sudah mengambil tanah kita, nikel kita, batu bara kita, heboh kita di masalah khilafiyah. Jadi kalau orang Medan sibuklah mempermasalahkan khilafiyah, sementara pagar besi rumahnya udah diambil sama rayap besi. Itu yang saya tidak mau itu. Itu kalau ditanya kenapa lah Ustadz tulis buku ini, itu salah satu sebabnya. Kenapa cuma 37 yang Ustadz bahas? Karena waktu nulis buku ini umur saya 37. Sekarang 38. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, bagi yang megang buku bisa ditengok di sekapur sirih pengantar. Tadi ada ibu-ibu di Masjid Agung. Ini true story nih, waktu saya dapat WhatsApp. Tadi ada ibu-ibu di Masjid Agung mengadu ayahnya meninggal. Dia ingin dibuatkan talqin. Talqin itu setelah dikebumikan dibacakan talqin. Kalau datang malaikat mungkar nangkir bertanya kepadamu, siapa nama Tuhanmu, katakan Allah. Siapa nabimu, Nabi Muhammad. Siapa imammu, katakan Al-Quran. Siapa kiblatmu, katakan Ka'bah. Nah, mau dibuatkan talqin ayahnya ini, datang saudara laki-lakinya, dibawanya parang. Kalau sampai kalian bacakan talqin untuk ayah ini, kucincang kalian gitu. Nah, jadi yang baru meninggal aja baru dikubur, dia udah mau mencincang-cincang aja. Kalau beginilah kita beragama, putus silaturahim, berkelahi. Maka saya tuliskanlah beberapa dalil-dalil tentang masalah talqin mayat. Tentang masalah talqin mayat ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Tentang hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama bahwa hadis hasan bisa diamalkan. Maksud saya, kalau mau membuat talqin silakan. Tapi kalau tidak mau buat talqin, jangan sampai kita cakar-cakaran, apalagi sampai bawa golok. Hanya karena masalah talqin. Talqin ini bukan wajib, yang mau laksanakan. Jadi semestinya sebagai seorang saudara,
aku nggak setuju dengan perbuatan talqin nih. Menurut kajian aku dengan guruku nggak ada talqin ini. Tapi kalau menurut kau ada, kau berpegang dengan hadis ini, kau buatlah. Tapi aku nggak ikut. Nah gitu aja. Cukup begitu. Nggak usah sampai ribut. Nah, itu maka buku ini penting juga dibaca oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, Kapolsek dan Kapolres. Karena waktu orang cincang-cincangan di situ dia mesti menunjukkan dalil. Nah, itu. Wah, mau bacok-bacokan orang di situ. Maka dia bilang, mana yang mau talqin? Ini. Mana yang menolak talqin? Ini. Kau yang menolak talqin, talqin ini dalilnya Hasan. Ada dalam kitab Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi memang bertambah juga memang beban polisi membaca buku ini. Pernah juga dibahas ini, waktu zaman Bapak Kapolda namanya Condro Kirono. Nah, saya kasih buku ini ke dia, saya bahaskan ke polisi-polisi. Tapi polisi kan tidak ngurus talqin aja, ngurus narkoba lagi. Nah, itu. Nah, jadi maksud saya, ya anak-anak kita ini nggak usah kita ganggu dengan masalah khilafiyah ini. Biar aja mereka fokus fisika, kimia, biologi, matematika. Karena nanti mereka udah taman SMA ini mau masuk fakultas kedokteran USU. Mereka mau masuk sospol. Mereka nanti mau masuk Deplu, mau jadi duta besar. Jangan dihabiskan waktu untuk khilafiyah ini. Membahas khilafiyah ini berat. Biar aku aja. Itu maksud saya. Nah itu, jangan habis waktu. Kalaupun mau cukup bedah buku aja. Dalil-dalilnya udah saya buatkan. Ini kalau kita bahas 37 masalah populer ini, sampai ulang tahun ke-10 baru selesai ini. Saking banyaknya. Nah, makanya saya serahkan ke ibu, ke bapak, ke adik-adik. Mana yang mau request masalah nomor berapa yang mau kita bahas? Datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang sholat di masjid, Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba laki-laki itu mengatakan, halakatil amwal, kebun kami sudah mati kering gara-gara nggak turun hujan. Binatang ternak kami, lembu kami, kerbau kami sudah mati ya Rasulullah. Lalu Nabi mengangkat tangannya. Sedang khutbah tuh Nabi mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Arisna, arisna, arisna. Turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Habis itu mereka sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, banjir basah pasir kota Madinah, mengalir air saking derasnya turun hujan. Begitulah makbulnya doa Nabi SAW. Waktu Nabi mengangkat tangannya itu, sahabat yang di bawah itu, jadi lengan baju Nabi itu nggak ada kancingnya. Lengan baju Nabi itu model baju orang Arab, nanti kalau pergi ke Mekah nampak lengannya besar, kalau dinaikkan ke atas, turun lengan itu kemari. Nah, jadi waktu Nabi mengangkat tangan itu, apa kata sahabat yang ada di bawah itu? Hatta ra'aina bayadha ibtaihi. Waktu Nabi mengangkat kedua lengannya, nampak kami putih ketiak Nabi. Nah, maksudnya bukan begini dia berdoa, diangkatnya begini. Sampai nampak kami putih ketiak Nabi. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu sangat putih. Karena banyak juga orang mukanya putih, ketiaknya hitam. Bayadha ibtaihi, kami nampak kami putih ketiak Nabi. Nabi Muhammad SAW itu sampai sangat putih sekali. Nabi. Lalu kemudian hadis yang kedua. Rajulun ash'as. Ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut. Ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, akbar berdebu. Kusut berdebu, kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut menyisir. Kalau disisirnya nanti gugur rambutnya, dia bayar dam. Dia sedang ihram. Yamuddu yadaihi ilas sama, diangkatnya tangannya ke langit. Bukan begini. Kalau mengangkat tangan ke langit, makanya versi mengangkat tangan itu ada beberapa versi. Yang pertama, mengangkat tangan sampai kalau ada orang di bawah nampak ketiaknya. Makanya sebagian imam. Yang kedua, mengangkat tangan hanya sampai meletakkan tapak tangan arah ke langit. Yang ketiga, mengangkat tangan sampai telapak tangan menghadap ke muka. 1, 2, 3. Versi yang keempat, ketika dalam tolak bala musibah, Nabi membalikkan tapak tangannya.
Makanya ketika orang tolak bala, Allahumma dafa'an lala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf al mukhtalifata wal syada'ida wal mihan. Itu tentang hadis-hadis mengangkat tangan. Hadis tentang mengangkat tangan ini mutawatir. Kalau diriwayatkan satu orang gharib, kalau diriwayatkan dua orang aziz, kalau diriwayatkan tiga orang masyhur, kalau diriwayatkan 40, 30 mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh periwayat yang banyak tentang mengangkat tangan. Adapun setelah mengangkat tangan menyapukan ke muka, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada juga yang menolak mengangkat tangan menyapu ke muka. Kata dia setelah mengangkat tangan, udah tak usah disapukan ke muka. Hadis tentang mengangkat tangan mengusap ke muka, hadisnya dhaif. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya memang dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, hadis ini kalau dhaif tapi jalurnya banyak, satu jalur, dua jalur, tiga jalur, irtaqat darajatuhu ila haditsil hasan. Maka naik derajatnya menjadi hadis hasan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi kalau kita berdoa, kita tetap angkat tangan, bisa menghadap ke muka, bisa menghadap ke langit, bisa mengangkat tinggi, bisa juga begini pas tolak bala, dan selesai doa kita usapkan ke muka. Kata Imam Sun'ani, ketika kita tangan diangkat itu turun rahmat Allah, turun barokah. Itu yang disapukan ke muka itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau melaksanakan bagus, yang tak mau melaksanakan jangan salahkan orang yang membuat karena dia punya dalil. Saya melaksanakan. Yang tak mau melaksanakan, aku tak mau angkat tangan berdoa. Aku tak mau ngangkat tangan, aku tak mau mengusap muka. Aku berdoa begini aja. Ya kau sendiri aja, jangan kau ajak-ajak orang. Langsung 27. Tapi bukan berarti kalau udah 27 tak bisa mundur ke 25. Kalau ada request yang lain kita bahas. Yang lain? Iya Bu. Hah? Berapa dua katanya tadi Bang? 32. Begini kata ibu tuh, aku belum bisa membaca itu lagi. Belum sampai ilmuku lagi ke situ. Ibu mengasih kode gini, berarti bapak udah bisa begitu. Bang, belanja bulan ini. Masalah 32 tengok di halaman 309. Jadi pernah saya mau ceramah di masjid, sebagian jamaah itu mengatakan pengurus masjid copot baleho yang ada gambar Ustadz Somad itu, karena gambar itu berhala kata dia. Berhala kata dia gambar itu. Ini kata dia berhala ini. Seganteng ini berhala. Kan kurang ajar kali dia itu. Tak bisa dia membedakan antara gambar dengan patung 3 dimensi. Yang dimaksud dengan patung, kalau disenter ada bayang-bayangnya. Disenter dia, ada bayang-bayangnya. Ah, nampak? Kan ada bayang-bayangnya. Nah, itu 3 dimensi namanya. Itulah yang patung itu. Pas digeser gini ke sini bayang-bayangnya. Memang HP mahal nih begini dia. Sedangkan ini kalau disenter nggak ada bayang-bayangnya. Menyamakan antara patung dengan gambar itu tidak betul. Coba tengok
di halaman 309. Amat taswir, adapun gambar zaman modern sekarang, alladzi yusallitu fil insan alatan ala jismin muayyan, dipakai suatu alat untuk mengambil gambar fil waraqati fahadha fil haqiqati laisa taswiran, tidak sama dengan patung. Li'anna taswir, karena patung itu artinya ja'ala syai'a ala suratin muayyanah, membentuk sesuatu. Itu yang dimaksud dengan patung. Saya mengambil tanah liat, lalu saya bentuk, ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya, ini giginya, saya bentuk. Itu yang dimaksud dengan patung. Jadi kalau sekolah Islam Al-Amjad mendidik anak-anaknya, anak-anak ini hari Sabtu kita ada keterampilan membuat patung Ustadz Somad. Jangan, gak boleh buat patung, haram. Orang yang membuat patung nanti di akhirat dipanggil Allah Ta'ala, kau yang membuat patung ini? Iya. Berarti kau sudah menandingi aku membuat makhluk, maka kau kasih ruh dia. Ketika patung itu tidak bisa diisi ruh, maka berubah dia menjadi neraka jahanam yang akan membakar. Itulah makna ayat waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah nas, manusia, wal hijarah, batu. Yang dimaksud dengan batu itu adalah patung-patung tadi berubah menjadi batu bahan bakarnya api neraka. Adapun gambar, maka gambar bukan patung, karena gambar adalah cahaya yang tertahan, cahaya yang tertahan dengan suatu alat. Cahaya pada jam 10.38 tertahan dengan suatu alat, nama alatnya, ini alatnya, lalu saya tahan dengan suatu alat, nah, tertahan dia, jadilah cahaya yang tertahan, bukan patung. Jadi hukum foto adalah mubah, boleh, dia tidak sama dengan patung. Jadi kalau ibu bapak di rumahnya ada foto, nggak apa-apa. Orang-orang yang mengharamkan foto ini pun, orang-orang yang mengharamkan foto ini, dia bilang foto haram, foto nggak boleh. Tapi begitu pesawat kita landing di airport Madinah, kita tengok besar kali foto situ 3. Foto King Abdul Aziz, foto Salman bin Abdul Aziz, foto MBS, bukan MBG ya, MBS, Muhammad bin Salman. Ada ustadznya situ yang mengharamkan foto, ada ustadznya situ. Ustadz, kau waktu di Medan kau haramkan foto kan? Ya, itu 3 foto itu kok nggak haram? Itu ulil amri, nggak apa-apa. Itu jadi sebetulnya dia pendapatnya nggak lurus-lurus juga. Pas giliran kita marah dia. Kalau memang haram foto di paspor, foto. Nah, ini tentang masalah hukum foto. Tapi ada hukum yang kedua, hukum yang dipoto. Nah, itu lain lagi. Hukum foto udah kita jelaskan. Sekarang hukum yang dipoto. Ibu sebelum anaknya masuk Al-Amjad sekitar 10 tahun yang lalu, rambut ibu masih macam sarang tawon. Kemudian dicetak foto itu, di print. Itu bukan masalah fotonya, tapi masalah yang dipoto. Jadi kalau ada tamu yang bilang, janganlah dipasang gambar ini bu, kata dia, itu bukan masalah hukum motonya, tapi masalah hukum gambarnya. Karena setiap ditengoknya itu ingat dia mak lampir. Jelas bu? Alhamdulillah. Yang lain? Baik, dari bapak-bapak barangkali kami persilakan. Baik, silakan Pak. Masalah kedua tentang bid'ah barangkali Ustaz ya. Halaman 33. Halaman 33 tentang masalah bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah.
Ada orang yang mendefinisikan bid'ah ini pakai 5 jari aja. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Orang mondok 6 tahun, ngaji kitab 10 tahun, baru bisa merumuskan bid'ah. Dia enggak, ngaji download online sekali, langsung dia bisa bid'ahkan imam masjid-masjid di Medan ini. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Nabi tak pernah pakai peci, bid'ah. Nabi tak pernah pakai celana panjang, bid'ah. Kalau begitu muka kau pun bid'ah. Mana ada itu zaman Nabi? Dia kalau gitu definisinya. Kalau tak ada zaman Nabi, bid'ah. Maka ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik 1000 tasbih, diikatnya 1000 simpul tali, diikatnya 1000 simpul tali. Sebelum tidur malam dipetiknya. Subhanallah, subhanallah. Mana pernah dibuat Nabi? Tunjukkan saya mana hadis Nabi memetik 1000 kali simpul. Enggak ada. Jadi kalau dipakai definisi tadi, kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Masuk neraka lah Abu Hurairah. Ada imam yang keempat, namanya Imam Hambali. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Abdullah ditanya, Abdullah, ya, bapak kau waktu hidupnya berapa rakaat sholat dia sehari semalam? 300 rakaat. Mana ada Nabi sholat 300 rakaat? Kalau pakai definisi tadi, kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah, masuk neraka lah. Saya pernah terpikir, saya mau saya buat buku judulnya 100 orang masuk neraka gara-gara definisi ini. Ada imam namanya Ibnu Taimiyah. Dia kalau selesai sholat subuh sampai terbit matahari, dia menengok ke langit baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tak pernah dilakukan Nabi. Maka definisi yang benar adalah menurut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, kalau tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas, tidak ada dalam pendapat ulama, maka itu berarti bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Tapi selama masih ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, ada dalam pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, maka dia bukan bid'ah. Jangan kalian baca Yasin malam Jumat. Kenapa? Karena baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Tengok hadisnya. Secara dibuka-buka ada hadisnya. Mana hadisnya? Nih, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Iya, tapi tak ada disebutnya malam Jumat. Memang tak ada disebut malam Jumat. Tapi malam Jumat itu termasuk salah satu dari malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Pokoknya nggak boleh. Yang penting nggak bisa begitu. Itu namanya bukan diskusi. Itu namanya ngotot tegang urat leher. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kita bid'ahkan orang. Tentang masalah mengirim Al-Fatihah untuk orang mati, orang yang sudah meninggal dunia dikirim Al-Fatihah, itu hadisnya ada. Karena kata Abdullah anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati, kuburkan aku, pada bagian kepalaku bacakan Al-Fatihah, pada bagian kaki bacakan pangkal ujung Al-Baqarah. Mustahil dia pandai membuat-buat kalau tidak dia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah nggak mau mengamalkan, bilang aja, aku malas, aku nggak suka, aku nggak cocok. Tapi jangan salahkan orang, karena orang juga punya dalil. Itulah tujuan buku ini saya buat.
Jadi yang paling panjang pembahasannya di dalam buku ini adalah tentang masalah bid'ah. Yang salah adalah ketika mendefinisikan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Yang betul definisinya adalah selama masih ada dalilnya dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, ada dalam pendapat ulama salaf, maka dia tidak bid'ah. Ngotot. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Itu Imam Masjidil Haram, 1 bulan Ramadan kan hatam Quran 30 juz. Itu diadakan acara hatam Quran di Masjidil Haram. Dibacakan doa hatam Quran dalam sholat tarawih. Mana ada dibuat Nabi? Carilah hadisnya kalau ada pernah Nabi membuat doa khatam Quran malam tarawih. Enggak ada. Cuman kalau ditanya, kau bilang kalau nggak dibuat Nabi nggak boleh, ya. Itu di Masjidil Haram kenapa boleh? Ah kalau itu boleh kata dia. Nah, jadi payahlah berdebat begitu. Itu boleh karena imam kami, yang nggak boleh imam kampung kau aja kata dia. Apa dalilnya Imam Masjidil Haram itu baca doa khatam Quran? Dalilnya hadis. Siapa yang melakukan? Sahabat Nabi. Namanya Anas bin Malik. Wa kana Anas ibnu Malik idza khatamal Qur'ana, Anas bin Malik kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya anak istrinya, lalu dia ajak membaca dan berdoa. Itulah dalil khatam Quran. Jadi selama ada dalilnya dalam Quran, kalau enggak ada dalam Quran dalam hadis, tak ada dalam hadis dalam ijma', tak ada dalam ijma' dalam qiyas, tak ada dalam qiyas ada pendapat ulama salaf, maka itu tidak disebut bid'ah dhalalah. Jelas? Saya potong itu penjelasannya, karena kalau saya bacakan satu-satu saya sur, Bapak Ibu tertidur. Yang lain? Baik, silakan. Masalah 36. Masalah 36, halaman 349. Yang dimaksud dengan salaf, salaf pakai fa, salaf. Kalau salaf itu obat kurap. Ini maksud ini pakai apa? Salaf. Salaf artinya 3 abad pertama. 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3 itu salaf. Jadi kalau ada orang di Medan ini mengatakan, kau jangan ngaji sama Ustadz Somad, kau ngaji sama Ustadz kami ini salaf. Berarti umur guru dia itu 1100 tahun. Karena salaf itu artinya 3 abad pertama. Yang betul itu adalah kita mengikut ulama salaf. Al-Wasliyah itu mengikut ulama salaf. Kenapa? Karena mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Apakah 204 itu masuk dalam 3 abad pertama? Ya. Kalau saya nanti seperti ada bunyi bertanya, nggak usah dijawab. Itu nanti saya jawab sendiri. Salaf. Muhammadiyah mengikut 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Maka Muhammadiyah pengikut salaf. Karena Imam Hanafi meninggal 150. Imam Maliki meninggal 179. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Hambali meninggal 241. Keempat-empatnya salaf. Itu salaf. Jadi kita ini adalah pengikut salaf. Jangan diklaim-klaim kami yang salaf, kau salaf. Itu tentang masalah salaf. Tentang masalah
ada seorang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu kemudian bisa ditengok di halaman 358. 358. Itu tentang ceritanya bla 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 bla. Dilanjutkan lagi 359. Tengok 359 baris bawah yang tulisan Latin. Mereka melarang membaca Dalailul Khairat yang berisi solawat kepada Nabi. Banyak menyebut tentang sifat Nabi. Mereka mengatakan itu syirik. Mereka melarang berselawat di atas mimbar setelah azan. Bahkan ada seorang laki-laki buta, muazzin, dia selalu berselawat setelah azan. Kalau tempat kita tarhim, as-salatu wassalamu alaik, alaika ya man. Pancung kepalanya, mati. Ekstrim. Akar kelompok ekstrim ini dari ini. Dia tidak bisa menerima perbedaan. Pokoknya azan aja, enggak ada selawat-selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan baca-baca ayat itu, azan aja langsung. Yang lapor ke saya ini mahasiswa. Ustadz, ya. Aku dilarang Pak RT baca innallaha wa malaikatahu sebelum azan karena kata dia itu bid'ah gitu. Saya bilang udahlah enggak usah kau baca lagi, nanti kau kena usir dari masjid tuh, saya bilang. Jadi cuman lah Pak Ustadz, gini, orang yang membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan, tujuannya nanti waktu dia nyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berselawatlah. Itu maksudnya, karena tak boleh mendengar nama Nabi kalau tidak berselawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya, ketika aku sebut nama Nabi Muhammad, bersolawatlah. Itu maksudnya. Gak boleh kau membaca innallaha wa malaikatahu. Iya, gak boleh Pak Ustaz. Oke, kalau gitu besok kau mau azan, gak usah kau baca lagi innallaha wa malaikatahu. Jadi apa yang kau baca Pak Ustaz? Gini, sebelum azan. Attention please. All of our passenger, when I say asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, please pray salawat for him. Seluruh masyarakat RT 02, nanti kalau aku menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berselawatlah kalian, berselawatlah, berselawatlah. Kira-kira mana yang lebih bagus? Pakai begitu atau innallaha wa malaikatahu? Baguslah baca innallaha wa malaikatahu untuk mengingatkan jamaah. Sama juga macam waktu bulan Ramadan, waktu tarawih. Jangan pakai Bilal. Bid'ah ini enggak ada pakai Bilal. Jamaah di belakang ini enggak semua ingat ini berapa rakaat udah. Enggak ada yang ingat, orang ini entah witir entah tarawih. Kawan sebelah ini bertanya, witir apa tarawih? Beda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki nggak perlu penting kali, bro, witir apa tarawih? Yang penting kita sembahyang. Gitu kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak, dia mau detail. Akhirnya karena perempuan ini nggak sabar, ditanyanya imam, Pak Imam, witir apa tarawih? Datang kata imam, witir 3. Coba kalau pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Bagus yang pakai Bilal atau witir 3? Bagus. Tanya lagi sama ibu tadi, 1 salam apa 2 salam? 1 salam. Ini bukan ibadah, ini adalah kode, aba-aba, rambu-rambu. Nah, jadi mereka ini kelompok yang ekstrim. Katanya Ustaz Somad ekstrim, saya ini es krim, lembut dan manis.
Banyaklah kesaksian para ulama tentang ekstrimnya ini, mereka ini. Ekstrim. Ini membid'ahkan ini membid'ahkan ini mengkafirkan ini memfasikkan ini, berkelahi berantam. Sementara kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Umat sedang heboh-hebohnya menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Orang ini mengobok-obok pula lagi sampai putus silaturahim. Datanglah orang kepada Syekh Muhammad Yunus, ulama besar di Medan ini. Syekh Muhammad Yunus, ya, apalah cocoknya organisasi yang kita buat? Kata Syekh Muhammad Yunus, udah banyak putus silaturahim kita di Medan ini, kita sambung balik. Maka dikasihlah namanya Al-Jam'iyah Al-Wasliyah. Al-Jam'iyah artinya organisasi, Al-Wasliyah artinya yang menghubungkan. Oh, Ustadz dari tadi nyebut-nyebut Al-Wasliyah karena Ustadz orang Al-Wasliyah? Bukan. Saya di NU terdaftar sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Ada nama saya. Di Muhammadiyah saya sekretaris Lazismu. Saya penasehat Lazismu, lembaga amil zakat infak Muhammadiyah. Di Perti saya sebagai komisi fatwa Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Pas acara ijtima jamaah tabligh 3 provinsi Aceh, Riau, Sumatera Utara, saya ikut diundang ijtima. Makanya waktu saya hadir di situ datang satu bapak-bapak, Ustadz, ya, kami tengok Ustadz di NU ada, di Muhammadiyah ada, di Perti ada, di tabligh ini ada. Sebetulnya Ustadz alirannya apa, kata dia. Ya, terus saya tanya, kau siapa? Saya bilang, aku Intel, kata dia. Rupanya pusing kepala dia mau buat laporan ke atas. Sini Intel, aku kasih tahu sama kau. Indonesia ini dijajah Belanda, menghadapi komunis, menghadapi Jepang, diobok-obok, berdirilah ormas. Ormas yang pertama tahun 1905, namanya SI, Sarekat Islam. Habis itu 1912, namanya Muhammadiyah. Satu lagi 1926, Nahdlatul Ulama. 1928, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Satu lagi 1930, Al-Jamiatul Wasliyah. Ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Setelah mereka berjuang lewat pendidikan, barulah Indonesia merdeka 1945. Dipahami dia sebagai organisasi sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Ini kalau enggak nanti orang berkelahi antara NU sama Muhammadiyah, antara Al-Wasliyah sama Persis, berkelahi. Dulu di Medan ini orang berkelahi antara yang berkunut subuh dengan enggak berkunut subuh, berkelahi. Alhamdulillah sekarang udah enggak berkelahi lagi karena sama-sama enggak sembahyang subuh. Udah. Mana lagi? 30. Ini kok gue tengok lama-lama habis juga buku ini. Tiga puluh. Tiga 304. 304. Ustadz, buku Ustadz itu kenapa ada tulis Arabnya gundul pula lagi? Karena ada orang menuduh saya, dia bilang Somad itu nggak pandai baca kitab. Maka aku buatkan sini kitab. Ada yang bilang Abdul Somad itu membuat-buat aja, itu nggak ada teksnya, maka aku buatkan ke teks aslinya. Tapi kami nggak bisa membaca Pak Ustadz, nggak usah dibaca, baca aja terjemahnya.
Kita ini bertamu ke rumah orang, di atas mejanya ada kacang tojen, ada agar-agar. Yang bisa kita kunyah aja kita kunyah. Yang nggak bisa kita telan aja. Ah, begitulah buku ini, begitulah buku ini. Memang ada yang berat di sini, ada kacang tojen, nggak usah dikunyah. Yang agar-agar aja kunyah, masuk kunyah, masuk kunyah. Tentang akikah setelah dewasa, akikah itu umur 7 hari. Anak saya umur 7 hari akikah. Kalau tak sanggup 7 hari, 14 hari. Tak sanggup 14 hari, 21. Tak sanggup 21, tak usah tengok kalender lagi. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau setahun, mau 2 tahun. Taman SD Pak Ustadz, nggak apa-apa. Boleh. Mana dalilnya? Baca kitab, udah ada di situ buat. Pendapat Imam Nawawi, pendapat Syekh bin Bas, boleh. Kami dulu di kampung tak ada duit Pak Ustadz, nggak tahu hukumnya. Sekarang sesudah di Medan ini baru kami tahu akikah, boleh. Ibu bapak yang belum akikah, umur sudah 40, 50, potong kambing sore ini. Datang saya nanti malam insya Allah. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Dan kami datang nanti malam, marhaba ayanor. Oh, tengok buka, rupanya atuknya duduk situ. Putus tali ayunan tuh nanti. Potong kambing, kalau laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor, masak gulai, bagi orang tua makan. Kalau ada tetangga bertanya, ini daging apa? Kau makan aja lah. Banyak kali pertanyaan kau. Undang aja kau udah syukur bilang. Jangan dijelaskan sama dia, dia belum ngaji. Kau dijelaskan, ini akikah aku. Mak udah tua kau katanya. Enggak, jelas bu. Jelas. Kalau ada orang bilang nggak jelas, pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Nomor berapa lagi? Baik, silakan. Satu-satu Ibu. Iya. Kalau ditambah jadi 40 nanti nih. Ya. Enggak apa-apa. 12 Ustadz, 12 Ustadz. Izin sedikit ada pertanyaan boleh Ustadz? Boleh. Bismillah. Halaman 178. Halaman 178 Ustadz. 178. Amal, Ya. amal orang hidup untuk orang yang sudah wafat. Ya. Tapi saya mau bertanya di halaman 180 Ustadz. 180 ya. Tentang kurban. Kurban. Ya, sebentar lagi kan Idul Adha Ustadz. Ya. Ayah saya sudah wafat, bolehkah saya berkurban? Saya berkurban atas nama saya. Lalu saya membayar kurban juga atas nama almarhum ayah saya. Bolehkah Ustadz? Terima kasih Ustadz. Tengok halaman 181. 181 yang di atas sedekah. Kurban adalah ibadah badan. Penopangnya adalah harta. Rasulullah berkurban untuk keluarganya, untuk umatnya. Tidak diragukan lagi bahwa kurban itu mendatangkan manfaat bagi mereka dan mereka mendapatkan pahala. Andai pahalanya tak sampai, tidak ada gunanya kurban itu dilaksanakan Nabi. Ini dari pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, menunjukkan bahwa kurban ibu untuk almarhum, kurban bapak untuk almarhumah sampai. Saya berkurban 7. Saya, istri saya, Hazik, Sami, Sadim, almarhumah emak saya, almarhum ayah saya. Bertujuh kami, 1 sapi. Sampai, silakan. Yang tak mau, jangan bilang tak sampai karena tak mau. Kok kenapa nggak berkurban? Nggak sampai. Rupanya nggak mau. Kalau nggak mau aja. Bilang jangan nggak sampai. Nah, ibu jangan ragu lagi. Berkurban untuk almarhum, almarhumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya masih ada barangkali? Boleh, silakan berdiri. Adakah pertanyaan atau nomor?
Permasalahan nomor berapa, halaman berapa, boleh dibantu mikrofonnya teman-teman. Izin Ustadz, nomor 5 Ustadz, tentang isbal. Nomor 5. Masalah yang kelima, 138. 138. Di bawah mata kaki masuk neraka. Kain, jubah, celana di bawah mata kaki masuk neraka. Nah, ini masuk neraka ini. Abi Fadlullah MM yang selamat karena naik dia ke atas. Hadisnya ada. Tapi nggak bisa hadis itu dibaca tunggal. Hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4. Makanya jangan baca hadis bulat-bulat, tapi tengok syarahnya, tengok penjelasan. Tengok halaman 141. 141. Apa kata Imam Nawawi? Adapun makna orang yang memanjangkan kain adalah orang yang memanjangkan, menyeret ujung kainnya untuk sombong. Hal itu sebagaimana jelaskan dalam hadis, Allah tidak menengok orang yang menjulurkan kainnya, jubahnya, kaki celananya karena sombong. Kalau sombong. Adapun Abu Bakar Siddiq dia tak sombong. Apa kata Nabi? Anta lasta minal khuyala, lasta minhum, kau tidak termasuk sombong, maka tidak apa-apa. Jadi yang tak boleh itu, kenapa sombong? Karena orang dulu, raja-raja dulu, coba tengok waktu pelantikan Raja Charles, waktu emaknya Elizabeth mati, pakai jubah berseret-seret, habis tai ayam disapunya semua di belakang. Karena zaman dulu orang-orang kaya itu, raja-raja itu, kalau mau menunjukkan dia kaya, dipasangnya bajunya panjang dengan kebesaran. Untuk sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Jadi jangan kita mau menengok iman orang dulu. Dulu kalau menengok orang tuh tengok mukanya senyum kalau jumpa sama orang. Orang sekarang nggak. Tengok bawah, tengok atas. Tengok bawah, tengok kaki celana. Tengok atas, tengok jenggot. Saya ini kena 2 pasal, kaki panjang, jenggot belum tumbuh. Pembahasan jenggot ada saya bahas, pembahasan kaki celana. Kesimpulannya, kalau untuk sombong haram, memanjangkan kain, memanjangkan jubah, memanjangkan celana, sombong. Tapi kalau tidak sombong, mubah, tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong aku Ustadz, ini true story, kisah nyata ini. Suara saya jelas? Tolong aku Ustadz. Kenapa? Keponakanku sedang berkelahi sama abangku. Kenapa? Karena keponakanku ini ikut pengajian. Menurut Ustadz dia, semua yang di bawah mata kaki neraka. Akhirnya balik keponakanku ini, diguntingnya semua celana. Marah ayahnya, kenapa kau gunting? Kata dia, tengok ini masuk neraka. Kata ayahnya, aku yang membelikan celana itu, celana ayahku masuk neraka. Kata dia. Cuman lah ini solusinya Pak Ustadz? Aku bilang, kau ambil keponakan kau itu, bawa ke rumah kau. Karena kalau kau biarkan di situ, 2 gendangnya. Kalau tak abang kau mati, anak kau tuh mati. Orang menjadi ekstrim gara-gara mengaji ini. Dulu orang anaknya senang dia pengajian, sekarang pengajian sudah banyaklah contoh orang datang ke rumah saya umur 80 meleleh air mata. Kenapa bapak menangis Pak? Anakku Pak Ustadz. Anak bapak kenapa? Dibid'ahkannya aku tahlil, dibid'ahkannya aku baca yasin, dibid'ahkannya aku berzikir, dibid'ahkannya aku maulid. Sakit kali hatiku Pak Ustadz. Aku
yang membesarkan dia, aku menyekolahkan dia. Sekarang dibid'ahkannya aku, Pak Ustadz. Saya bilang, gak usah Bapak sedih, anggap aja aku anak Bapak. Kalau ada harta yang mau Bapak kasih, kasih ke aku. Mau cuman lagi? Udah umur 80, dia kan sedih kali kita. Gara-gara apa itu? Gara-gara fanatisme mazhab. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain zaman, lain pula masalahnya. Zaman dulu orang senang kalau anak cucunya mengaji, sekarang khawatir pula, takut pengajian ini. Karena asik membid'ahkan, menyesatkan, memfasikkan, mengkafirkan. Yang lain. Masih ada yang lain, kami persilakan pada permasalahan, silakan Abang. Boleh Bang, yang di depan baju hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ustadz yang kami hormati. Tadi kami baca betul buku Pak Ustadz secara maraton. Yang kami muliakan juga sekali lagi Pak Al Ustadz Abdul Somad. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita pertanyakan sedikit. Yang pertama, kami di halaman 327 Pak Ustadz. Halaman 327? Hah? 327. Khususnya di halaman 328 kami ulangi, bahwasannya Nabi Muhammad, Nabi besar kita, sampai memohon ampunan terhadap Allah, terhadap apapun yang dilakukan oleh orang tuanya di dunia. Di hadis riwayat Muslim yang Pak Ustadz cantumkan di 328. Ya. Kaitannya apa Pak Ustadz? Kami orang tua murid tentunya memilih Al-Amjad ini sebagai salah satu cara untuk gimana caranya di akhirat kelak ya anak-anak kami di jalur yang tepat menuju surganya tentunya. Itu yang pertanyaan kami yang perlu kami sampaikan, bahwasannya menyikapi hal tersebut dari 37 masalah yang Pak Ustadz sampaikan, mungkin ada masalah yang lebih besar lagi yang sedang kita hadapi, yaitu teknologi. Masalah teknologi. Sementara gadget yang luar biasa, AI yang sudah banyak dimunculkan, kadang anak-anak kita Pak Ustadz kebablasan istilahnya, kebablasan dalam hal teknologi. Ya. Bagaimana kedudukan ilmu agama tadi, dan kami selaku orang tua melakukan parenting dengan teknologi yang luar biasa pesat di era 5.0 ini. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini sudah bagi-bagi kaplingan. Khusus untuk Islamic parenting, itu nanti ada yang sudah menulis bukunya, Islamic parenting, Abi Fulan, Bapak Fulan, Ibu Fulan, ada. Saya nggak sebutkan nama, karena nanti kalau saya sebutkan satu, yang lain tersinggung. Dia di endorse Ustadz tuh, aku enggak, kata dia. Pokoknya sudah ada. Nanti didatangkan ke Amjad. Saya, spesialisasi saya memang bidang ikhtilaf ini saja. Bidang masalah khilafiyah. Udah bagi-bagi kapling. Karena kalau saya garap juga bidang parenting ini nanti, kalau saya nulis parenting saya, sibuk kali saya. Dan saya nanti yang diundang orang itu enggak diundang orang itu lagi. Karena saya ini kalau udah bercakap hebat, paten kali. Nah, jadi masalah parenting ini saya serahkan ke mereka. Macam mana menangani anak supaya jangan kecanduan gadget. Tapi saya punya pengalaman pribadi. Sami ini megang handphone. Istri saya kebetulan tegas, gak boleh megang handphone. Tak boleh nonton TV, tak boleh megang handphone. Saya pun sedih nengok anak ini. Asal datang tamu, setiap hari Rabu banyak tamu dari mulai subuh sampai malam. Anak-anak tamu ini main handphone, ngintiplah dia. Waktu saya tengoklah dia ngintip handphone tuh, jatuh, hampir nangis saya. Udah mau nangis, nggak jadi karena ditengok tamu tuh nggak jadi. Sedih. Terpikir saya, cemanalah caranya ini supaya. Akhirnya saya menemukan sendiri. Saya minta ke tim media, kameramen nih, Ilham namanya, tolong ambilkan
20 video download, masukkan ke dalam handphone. Tapi isinya ngaji, baca Quran, cara wudhu, cara sholat, surat pendek, 20 video, bahkan pernah 40, masukkan ke handphone. Akhirnya dia nengok handphone, tapi dia tidak connect dengan YouTube. Dia tidak ada film macam-macam, film LGBT, karena LGBT masuk ke dalam video karton anak kita. Bagaimana mereka memasukkan pesan-pesan itu? Termasuk Epstein file yang punya pulau itu, dia punya penyakit pedofil, dia punya artis-artis penulis skrip yang isinya bahkan film-film Warner Bros, Hollywood, itu semua dimasukkan, disusupkan. Bagaimana supaya dia tidak nengok itu? Masukkan video pendek, jangan connect anak. Saya udah praktekkan, ternyata bisa. Jadi dia tetap punya handphone, dia tetap bisa nengok, dan yang ditengoknya hanya ngaji, baca Quran, sholat, cara wudhu, sholawat. Itu cara pertama. Lalu kemudian kalau dia udah agak, ini untuk umur 3 tahun, 4 tahun, yang nggak bisa dikasih tahu. Tapi kalau dia sudah mulai umur SD, ini udah bisa dikasih tahu, kita kasih waktu. Kau hanya boleh megang handphone hari Sabtu, hari Ahad. Ini abangnya Hazik. Hanya boleh dia megang hari Sabtu, hari Ahad, itu pun dikontrol. Ditengok terus. Mesti ada, kita paham blok. Ada website-website yang diblok. Jadi sebetulnya mengatur anak-anak nih, ada kawan saya, alumni Mesir, mengajar di sekolah. Razia, handphone, bawa keranjang. Masukkan handphone semua, masukkan handphone, dicek satu-satu, telepon. Assalamualaikum Pak, bisa Bapak besok datang ke sekolah? Ini udah parah kali handphone anak Bapak ini. Besok datang ibunya. Bapak mana Bu? Bapak lagi sibuk kerja. Anak ibu ini udah kelewatan. Begitu begini, begitu begono, selesai, kata ibu ini, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Jadi sebetulnya mengawal anak-anak ini mudah. Yang susah ini mengawal bapak-bapak ini sebetulnya. Betul tak Bu? Betul kata orang ini. Jadi insya Allah Amjad ini memang mengawal anak-anak kita ini. Kita minta ke pembina, kita minta ke ABI nanti Islamic Counseling. Adapun tentang orang tua Nabi, bisa tengok di halaman 329. Hadis yang mengatakan ayah emak Nabi masuk neraka, 329. Hadis ini mesti ditakwilkan. Karena hadis yang bertentangan dengan akidah mesti ditakwilkan. Takwilnya apa? Bahwa yang dimaksud dengan bapakku di situ adalah pamanku Abu Thalib, bukan bapakku Abdullah. Kenapa? Karena ayat mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengutus wa ma kunna mu'azzibin, kami tidak mengazab sebelum datang nabi. Abdullah dengan Aminah tidak diazab karena nabi belum datang. Yang diazab itu kalau nabi sudah datang. Nenek moyang kita di Pulau Sumatera ini, Nabi belum datang, dai-dai kemari belum datang, Islam belum sampai, mereka tidak diazab. Dalilnya ayat Quran, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Itulah pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali kami persilakan satu penanya terakhir. Ya, boleh silakan berdiri langsung. Dan nanti kita akan tutup sesi dengan doa bersama Bapak Al-Ustaz. Kami persilakan. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran wa jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Barakallah. Terkait di poin ke-22 Halaman tentang perjabat tangan, namun saya tidak terlalu spesifik mengarah ke situ, tapi masih berkaitan. Terkait hukum berjabat tangan dengan non mahram Ustaz.
dikatakan di dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wallahi ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nisa'i qattun illa bima amara Allah taala. Intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjabat dengan wanita manapun kecuali itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan ditusuknya kepala seseorang itu dengan pasak besi, maka itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian Ustaz, pada prakteknya ini sangat sulit, di mana ketika kita pulang ke keluarga kita, ketika berhari raya berjumpa dengan ipar kita, sepupu kita, kemudian paman atau bibi kita, otomatis kita karena adat istiadat kita yaitu saling bersalaman. Ada di antara mereka yang sudah paham tentang hal ini, Ya, namun ada juga yang belum paham. ya. Nah, yang belum paham mungkin ketika kita tidak bersalaman dengan mereka, maka ada terbentuk jarak atau kita menjauh lah. Ya. Kemudian Ustaz, saya adalah seorang guru yang mana selalu berhadapan kesehariannya dengan anak-anak, yang mana ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, pastinya kami bersalaman, kami yang bersalaman dengan mereka atau mereka yang bersalaman dengan mereka. Kemudian Ustaz, sebagai seorang pemimpin, mungkin presiden atau pemimpin daerah, pasti banyak juga rakyat yang ingin bersalaman dengan pemimpinnya. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita mengamalkan hadis yang saya sebutkan tadi terhadap larangan berjabat tangan pada kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi? Atau adakah batasan-batasan tertentu dalam berjabat tangan dengan non mahram, atau ada rukhsah atau keringanan terhadap itu semua? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga yang belum paham, gak usah kita menjelaskannya. Kirim aja video Ustadz Somad. Tulis di YouTube itu, coba tulis di YouTube, UAS bersalaman. Nanti langsung nampak Ustadz tuh mencucuk tapak tangannya pakai paku. Ini kan. Share langsung. Dengan orang yang tidak mahram, dengan alasan menghormati orang yang lebih tua, misalnya bersalaman. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, paku dari api neraka ditusukkan ke kepala kamu, lebih baik ke tapak tangan kamu, lebih baik daripada engkau salami. Udah cukup. Jadi kalau ditanyanya, kok nggak mau salaman? Aku ikut Ustadz Somad, kata dia, jangan tusuk. Jadi nggak usah kita ngomong, susah. Ngomong ke keluarga ini berat, biar aku aja. Kirimkan ini. Udah, ini kalau untuk ke keluarga, jadi kita tinggal gini aja. Kalau untuk ke murid, datanglah wali murid, ke pondok nih wali murid. Terus dipanggilnya anaknya. Panggilnya anaknya, pas mau pulang, salam Ustadz nak, salam Ustadz nak. Anaknya nggak mau. Anaknya nggak mau SMP. Tahu ibu, kenapa anak ibu nggak mau? Saya bilang, kenapa Pak Ustadz? Karena aku tak pernah bersalaman dengan anak nih sejak pondok nih berdiri 2021 sampai 2026, tak ada satupun. Makanya kalau ada tuduhan pelecehan seksual, na'udzubillah, selamat. Kenapa? Nggak ada satupun sentuh. Tak ada sentuh tangan, tak ada sentuh kepala. Anak-anak SD, anak-anak TK, itulah ya. Tapi kalau udah SMP, aliyah, itu sebenarnya untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan guru, menyelamatkan ustadz, menyelamatkan kiai. Yang boleh kita pegang anak kecil sama orang tua. Carilah video saya kalau ada megang tangan anak perempuan. Ada dapat kami Pak Ustadz? Enggak ada. Carilah lo dapat. Tak sengaja pernah.
Lagi bawa mobil, kaca terbuka, orang itu kan ramai, tapi cepat saya tarik. Tapi kalau sengaja lah begini enggak. Kalau udah terulur tangan dia, kita gini kena. Itulah yang tak ada di Arab. Di Arab itu saya udah menengok, enggak ada begini. Tempat kita masih ada lagi. Nah, itu diambil dari India itu sebetulnya. Namaste, namaste kata dia. Namaste artinya sembahyang, karena dia menyembah begini. Makanya sebagian orang nggak mau dia gini, karena dia menyembah pada Tuhan. Padahal kita enggak, kita kalau gini itu hormat, ya gitu. Kepada keluarga, kirim, share. Kepada guru, bagaimana kalau jadi kepala daerah, kepala negara? Istri Presiden Maroko, di bawah Maroko, Mauritania. Istri Presiden Mauritania ketemu dengan Macron yang bininya nenek-nenek itu. Presiden Prancis. Begitu mau salaman sama Macron, kata dia, bisa kok, ada videonya. Ini masalah mau atau enggak mau aja. Masalah mau atau tidak mau. Nah, jadi pertanyaan Ustadz penting, karena banyak kita ini enggak enak. Saya udah mempraktekkan ke diri saya sendiri, enggak enak. Buktinya bisa saya amalkan. Enggak ada satupun anak SMP, anak SMA, anak aliyah, enggak ada salaman. Tapi kalau anak SD, anak TK, anak kecil sama orang tua. Kita mulai dari diri kita sendiri, ngasih contoh. Nah. Kalau ada orang yang berani salaman, kau kenapa salaman? Aku nggak ada nafsu, kata dia. Bisa jadi dia tak bernafsu, bisa jadi dia bohong, wallahu a'lam. Tapi orang yang paling takut kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling selamat dari godaan setan Nabi Muhammad. Nabi aja yang paling selamat nggak mau megang, apalagi kita. Aku terus terang Pak Ustadz, kalau salaman sama perempuan nggak bergetar hatiku, sama laki-laki baru bergetar katanya. Oh, parah kau ini bilang.